Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak boleh bersusah payah bepergian kecuali ke 3 masjid, yaitu Masjidil Haram, Masjid Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dan Masjidil Aqsa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's time for makan sosis. Masalah, serahkan solusinya sama Islam. Kembali lagi saya Lila, podcaster muslim kesayangan Anda. Hari ini saya insya Allah akan bercerita tentang Palestina. Jadi kalau misalkan teman-teman mendengarkan baik-baik hadis pertama yang saya baca di pemuka, teman-teman tentu akan tahu kenapa kita dan saudara-saudara muslim kita di Palestina sana kekeh mempertaruhkan nyawa untuk menjaga sebuah tanah, sebuah kawasan yang bernama Masjidil Aqsa. Nah, beberapa hari ini di Twitter, di Instagram, di Facebook, saya agak-agak ngeri-ngeri sedap dan semoga tidak ada salah satu dari pendengar podcast ini yang punya komentar dan isi kepala seperti ini. Jadi ada banyak komentar yang berkata, ngapain ngurusin mereka? Kita pun masih susah di sini, gitu ya. Ngapain sih ngurusin Palestina? Negara kita ini sedang merana juga. Tetangga saya kelaparan, kenapa ngurusin Palestina? Ada yang salah sebenarnya kalau tetangga Anda kelaparan, kemudian Anda masih asik-asikan Facebookan, gitu ya. Karena kan seperti ngutip katanya Ustadz, siapa tadi ya, saya baca postingannya Ustadz Hilmi apa Ustadz Fazil Adim apa Kang Dewa ya, saya lupa. Jadi yang Anda katakan gitu ya, yang gak peduli sama tetangga itu belum tentu, mungkin hanya Anda saja gitu ya, karena rata-rata yang peduli kepada Palestina itu mereka sudah peduli dulu sama sekelilingnya. Oh iya, saya ingat, ini postingannya Kang Dewa. Jadi ada yang nyinyir gitu ya, nyinyir dan julid, kenapa harus ngurusin Palestina sedangkan Indonesia juga sedang melarat, sedang kelaparan di mana-mana. Ada yang berhutang di mana-mana. Oke. Jadi sepertinya memang buat yang nyinyir itu kudu banget dengerin podcast saya, karena malam ini insya Allah saya akan membahas dari beberapa literasi yang saya punya, dari ilmu yang saya miliki, apa dan kenapa dan bagaimana sih akhirnya gitu ya Palestina itu, dia itu apa bagi kita orang muslim nantinya. Oke, keep stay tune di sini. Terima kasih yang sudah mendengarkan suara saya setiap kali saya posting, walaupun sekarang sudah susah posting tiap hari karena ada banyak saja ya kendalanya. Kita lanjut lagi ke sesi berikutnya, jangan kemana-mana, keep stay tune di sini ya. Keistimewaan Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa disebutkan dalam Al-Quran, sebagaimana dalam firman-Nya, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Quran Surah Al-Isra ayat 1. Maksudnya adalah Masjidil Al-Aqsa dan daerah-daerah sekitarnya dapat berkah dari Allah dengan diturunkan nabi-nabi di negeri itu dan juga diberikan kesuburan untuk tanahnya. Sementara kata Aqsa berarti jauh, jadi Masjidil Aqsa adalah masjid yang jauh. Dan banyak disebutkan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya terdapat dalam hadis riwayat Abdullah bin Amr bin Al-As dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya ketika Sulaiman bin Daud membangun Baitul Maqdis, ia meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala 3 perkara, yaitu meminta kepada Allah agar diberi taufik dalam memutuskan hukum yang menepati hukumnya, lalu dikabulkan, dan meminta kepada Allah
dianugerahi kerajaan yang tidak patut diberikan kepada seseorang setelahnya, lalu dikabulkan, serta memohon kepada Allah bila selesai membangun masjid agar tidak ada seorang pun yang berkeinginan sholat di situ, kecuali agar dikeluarkan darinya kesalahan seperti pertama kali dilahirkan. Dalam riwayat lain berbunyi, lalu Nabi SAW bersabda, adapun yang dua maka telah diberikan, dan saya berharap yang ketiga pun dikabulkan. Hadis riwayat An-Nasa'i, Ahmad, dan Ibnu Majah. Masjidil Aqsa adalah satu di antara 3 masjid yang diminta Rasulullah SAW kepada umatnya untuk dikunjungi. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW. Beliau bersabda, tidak boleh bersusah payah bepergian kecuali ke 3 masjid, yaitu Masjidil Haram, Masjid Rasulullah SAW, dan Masjidil Aqsa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selain itu, Baitul Maqdis juga merupakan tempat dibangkitkan dan dikumpulkan setelah kiamat nanti, seperti diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya bahwa Maimunah, saudara perempuan Sa'ad dan pembantu Rasulullah SAW berkata, "Wahai Nabi, berikanlah kami sebuah pernyataan tentang Baitul Maqdis." Nabi menjawab, "Dia adalah tanah tempat manusia dibangkitkan dan dikumpulkan." Hadis riwayat Ahmad. Nah, kembali lagi nih di sesi selanjutnya yang ngebahas tentang Palestina. Tadi saya sudah ngebahas yang pertama ya, apa kata Nabi tentang Baitul Maqdis. Lalu segitu saja? Enggak. Selain sebagai tempat kiblat pertamanya orang Islam, ada yang ini yang paling bikin kalau kata saya sih bagian paling epik ya dari kisah kenapa sih kita harus terus ngejaga Palestina, kenapa kita harus terus ngedukung perjuangan saudara-saudara muslim kita di sana. Nah, jadi ini ada hubungannya sama Dajjal. Kita sama-sama tahu ya, atau mungkin belum ada yang tahu juga ya dari yang mendengar podcast ini, bahwa Allah itu nanti akan memberikan kekuatan yang luar biasa kepada Dajjal. Kekuatan Dajjal ini benar-benar nguji iman. Bayangin aja, dia bisa menghidupkan orang yang sudah mati, kemudian bisa menurunkan hujan, dan berbagai macam keahlian dan kemampuan luar biasa lain yang dimilikinya. Dan hanya segelintir orang beriman saja yang tersisa kelak. Dan semoga anak keturunan kita, kalau memang kita yang sedang mendengarkan podcast ini, tidak berumur panjang, tidak mendapatkan masa di mana terjadi perang antara pasukan Al-Mahdi dan Dajjal. Semoga yang menjadi pasukan Al-Mahdi adalah salah seorang dari keturunan kita, atau salah semuanya dimaksudnya ya, semua dari keturunan kita yang tersisa. Semoga anak keturunan teman-teman yang mendengarkan podcast ini dan juga saya menjadi bagian dari tegaknya Islam, menjadi bagian dari kebangkitan cahaya Islam ya teman-teman. Amin amin Allahumma amin. Nah, kita lanjut lagi nih. Saking dahsyatnya kekuatan Dajjal, manusia bahkan jin sekalipun tidak ada yang mampu melawannya. Lalu siapa yang bisa melawannya? Nah, sebelum kematiannya, Dajjal akan keluar dengan membawa 70.000 pengikutnya. Siapakah pengikut Dajjal? Para Yahudi. Jadi kaum Yahudi itu adalah pengikut Dajjal, saudara-saudara. Dan dengan segala kekuatannya yang menakjubkan, mereka akan mengepung pasukan Al-Mahdi dan juga Al-Mahdi, yang jumlah pasukan Al-Mahdi saat itu kelak hanya sekitar 12.000 orang. 12.000 orang, astagfirullah. Maaf, 1.200 orang. Jadi perbandingannya 70.000 melawan 1.200 orang. Nah,
pengikut Dajjal ini, dan Dajjalnya juga sombong nih, karena banyak jumlahnya katanya. Apa benar seperti itu? Nanti ya lanjut. Nah, pengikut Dajjal akan keluar dari Isfahan atau daerah Khurasan, sebuah kawasan di Iran. Saya lupa film India yang bagian mana yang nyebut Khurasan itu. Joda Akbar apa ya kalau nggak salah dulu. Pokoknya ada deh, saya pernah dengar dan sekarang sudah tahu ternyata Masya Allah ya, di sana nanti tempat keluarnya Dajjal. Astagfirullahaladzim. Jadi mereka itu ciri-ciri pasukan pengikut Dajjal ini, mereka menggunakan tayalis, yaitu serban khas Yahudi yang menutupi pundak dan badan. Maaf, saya masih belum terbayang seperti apa tayalis ya. Mungkin bisa sama-sama saling searching aja. Serban khas Yahudi itu yang seperti apa yang menutupi pundak dan badan. Nah, misi mereka hanya ingin membantu Dajjal menghancurkan pasukan Al-Mahdi. Jadi Al-Mahdi itu pada saatnya kelak akan menjadi lambang kebenaran agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian di saat keadaan semakin genting, Nabi Isa alaihissalam diutus oleh Allah ke bumi untuk membinasakan Dajjal. Di tangan Nabi Isa alaihissalam inilah Dajjal binasa di sebuah tempat bernama Babul Lud atau Gerbang Lud. Ini kalau tajwid dia pakai qalqalah kubra, double D-nya, jadi tebal. Babul Lud, dekat sebuah kota bernama Lud atau Lidda. Kota ini terletak di dekat Baitul Maqdis atau Elia, dekat Ramallah, Palestina. Pada masa lalu, rombongan kafilah dari Syam yang menuju Mesir singgah di kota ini. Begitu juga sebaliknya. Sekarang, kota Lud banyak dihuni oleh orang-orang Yahudi. Jadi, tahu ya sekarang, nanti itu yang namanya Dajjal akan berakhir di pintu Lud. Cuma ilustrasinya bagaimana sih? Nah, saya punya nih ilustrasinya dari buku BPII, buku Pintar Iman Islam, yang berjudul, yang jilidnya Ayah Bunda Bimbing Aku Mengimani Hari Kiamat. Jadi ada ilustrasi bagaimana kisah kematian Dajjal. Saya akan ceritakan di sesi berikutnya ya, insya Allah setelah ini. Keep stay tune, jangan kemana-mana ya. Jangan ganti podcastnya. Awal kematian Dajjal bermula ketika dua pasukan besar siap berhadapan. Kedua pasukan itu adalah pengikut Dajjal, 70.000 kaum Yahudi dan pasukan Muslim di bawah pimpinan Al-Mahdi dan Nabi Isa alaihi salam. Melihat besar dan kuatnya pasukan yang dimilikinya, Dajjal sangat yakin dia bisa menghancurkan pasukan Al-Mahdi. Dia yakin sebentar lagi kebenaran akan musnah selama-lamanya. Namun, saat melihat kehadiran Nabi Isa alaihissalam, Dajjal langsung ketakutan. Kesaktian, kehebatan, dan kekuatan Dajjal pun langsung hilang ketika dia melihat Nabi Isa alaihissalam. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengibaratkan bahwa hancurnya kekuatan Dajjal di hadapan Nabi Isa alaihissalam bagaikan lumernya garam di dalam air. Dajjal berbalik arah untuk melarikan diri. Nabi Isa alaihissalam mengejarnya hingga beliau mendapati Dajjal bersembunyi di sebuah tempat yang bernama Babul Lud atau pintu Lud. Di tempat itulah Nabi Isa alaihissalam membinasakan Dajjal. Setelah berhasil membinasakan Dajjal si penipu, Nabi Isa alaihissalam mendatangi orang-orang beriman yang telah dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala dari tipu daya Dajjal. Beliau lalu mengusap wajah mereka sambil memberitahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan derajat yang tinggi di surga. Kisah ini saya sadur dari buku Pintar Iman Islam, jilid Ayah Bunda
bimbing aku mengimani hari kiamat. Insya Allah kisahnya sahih, dan seperti inilah akhir dari Dajjal. Jadi kalau ada yang bertanya kenapa kita harus memperjuangkan tanah Palestina, karena di sanalah Dajjal akan terbunuh, karena di sanalah tanah kemenangan kita kaum muslimin, karena di sanalah di Ramallah, di Babulud, kebenaran akan menang dari kezaliman. Ini bukan sebuah kisah tentang hayalan dan para pahlawan rekaan, tapi ini akan menjadi sebuah kisah paling epik sepanjang umur dunia, karena itu yang menentukan akhir dari dunia. Semoga Allah mengaruniakan kita keturunan yang menjadi salah satu dari bagian pasukan Al-Mahdi, dan semoga saya dan teman-teman yang mendengarkan podcast ini tetap berada di jalan kebenaran dan kebaikan. Barakallahu fikum untuk yang mendengarkan, dan jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.